Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 096 dari kelas C Indralaya. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dagang. Hukum dagang. Definisi hukum dagang. Hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan atau bisnis. Ini mencangkup aturan-aturan yang mengatur transaksi komersial, kontrak, dan organisasi bisnis. Bab 2. Prinsip umum yang berlaku pada semua kasus. Prinsip umum kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Setiap transaksi bisnis adalah sistem kontrak. Salah satu prinsip besar dari hukum kita adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat kontrak apapun yang dia pilih, kecuali yang dilarang oleh hukum, dan setiap orang wajib memenuhi setiap perjanjiannya. Macam-macam kontrak. Yang pertama, kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat di atas kertas dengan tulisan atau cetakan. Kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat dari mulut ke mulut. Nah, kontrak tertulis tadi bersifat tegas. Kontrak lisan bersifat tersurat maupun tersirat. Kontrak ekspres adalah kontrak yang secara pasti diungkapkan dengan kata-kata. Kontrak tersirat adalah kontrak tersirat dari semua keadaan transaksi. Definisi dan contoh agen yang dikutip dari Hamdani 2016. Agen itu adalah orang yang berwenang untuk bertindak untuk orang lain dengan pihak ketiga. Nah, prinsipal adalah orang untuk siapa dia bertindak. Prinsipal ini dalam hukum adalah orang yang melakukan perbuatan, sedangkan agen hanyalah instrumen atau alat yang digunakan untuk melakukannya. Kepentingan terbesar agen hukum di sini adalah dalam hubungannya dengan pembuatan kontrak melalui agen. Dengan demikian, setiap penjualan yang dilakukan oleh seseorang pegawai di sebuah toko merupakan akad yang dibuat oleh pemiliknya. Untuk contohnya adalah agen penjualan, agen properti, atau agen asuransi. Kemitraan adalah bentuk organisasi bisnis yang relatif sederhana. Kemitraan itu terbentuk melalui perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di kemitraan juga bisa ada pengalihan kepentingan, jadi seseorang mitra dapat mengalihkan kepentingannya dalam kemitraan kepada orang lain. Namun, pengalihan ini biasanya membubarkan kemitraan lama dan membentuk kemitraan yang baru dengan mitra yang baru. Nah, untuk perjanjian kemitraan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian tertulis itu seperti akta kemitraan sangat dianjurkan untuk menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Yang terakhir ada korporasi, garansi, atau penjaminan. Korporasi adalah badan hukum yang dibentuk melalui proses hukum, misalnya melalui akta pendirian yang disahkan oleh pemerintah. Korporasi memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Korporasi bertindak melalui agen-agennya seperti direktur, manajer, atau pejabat lainnya. Agen-agen ini memiliki wewenang untuk membuat kontrak dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama korporasi. Nah, kalau garansi atau penjaminan. Garansi atau penjaminan itu adalah janji dari seseorang penjamin kepada pihak lain atau penerima jaminan bahwa orang ketiga adalah pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya. Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, maka penjamin bertanggung jawab untuk memenuhinya. Nah, yang terakhir itu kontrak jaminan. Nah, kontrak jaminan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penjamin agar memiliki kekuatan hukum. Nah, untuk penjamin itu adalah kata lain yang memiliki hubungan yang sama. Penjamin itu adalah orang yang setuju bahwa suatu hal akan dilakukan oleh orang lain. Hubungan ini cukup umum dalam kehidupan bisnis. Oleh karena itu, seringkali dibuat syarat suatu penjaminan atau penjualan bahwa pembayaran harus dijamin oleh seseorang selain debitur. Nah, sekian pembahasan tentang hukum dagang. Terima kasih.